Dapat tugas dari anaknya bos. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kegiatan Epi pagi ini mau rebus ceker ayam. Kebetulan kemarin itu ada anaknya bos itu datang bawa belanjaan, terus bawa belanjaan beli kaikyo atau kaki ayam. Terus Epi itu dikasih tugas buat rebus ya, direbus. Kalau sudah direbus disimpan di kulkas, kapan waktu mau dibikin kuandong atau apapun tinggal ngambil. Itu tugas dari anaknya bos. Jadi Epi lakukan apa yang diperintahkan anaknya bos. Yuk kita ikutin kegiatan Epi pagi ini. Oh ya guys, Epi juga mau rebus ini ya, sapca. Ini namanya sapca, semacam kayak ramuan untuk bumbu ikan yang Epi panas dalam gitu loh guys. Karena di sini hawanya sekarang itu ngelekap yaucusap atau kayak apa namanya itu, hukuk itu apa bahasa Indonesianya itu, ngelekap gitu di badan itu, keringat dingin gitu. Biasanya banyak orang sakit. Terus bobo itu kemarin enggak apa-apa, pagi-pagi bangun pagi tuh bibirnya pecah-pecah. Jadi Epi mau rebus ini sisa satu bungkus. Epi udah cetak sup, suruh beli itu. Dalamnya itu semacam kayak gini ya, ramuan-ramuan. Epi tuh enggak tahu apa nama-namanya gitu. Ini semacam kayak bunga-bunga ya guys. Kalau di Indonesia kayaknya ada ini bunga-bunga gini, enggak tahu apa ya, kayak gini nih. Harum kayak teh gitu. Terus di sini ada daun blueberry juga. Terus ada kayu-kayu, terus ada ini mimpa. Ini kayak gini ya, mimpa untuk panas dalam, enggak enak badan gitu. Nah, ini Epi mau rebus. Terus ada jamur apa nih yang dikering, ini ada bunga, nah ada kayak bunga matahari yang kecil-kecil gitu. Ini Epi mau rebus ya. Airnya untuk dua ini aja, nggak usah dicuci. Ini yang beginian itu nggak bisa dicuci ya guys, langsung aja rendam air buat 2 mangkok gitu. Jadi kita rebus selama 20 menit atau 25 menit gitu supaya keluar sari-sarinya. Ini kalau disiram begini itu baunya kayak bau tembakau, kayak bau teh, bau kemenyan kayak gitu guys. Tapi ini dari ramuan-ramuan kayak bunga-bungaan, kayak ini udah 2 mangkok ya Epi perkirakan tuh. Jadi Epi mau rebus guys. Nunggu tutup. Terus ini diangkat, tapi rebus 25 menit supaya keluar tuh, dengan api besar aja. 10 menit lagi. Ini kaikyoknya Epi udah rebus, tapi tinggal mau simpan di dalam kulkas. Kapan waktu mau dipakai tinggal ngambil berapa biji buat bobo. Epi mau lanjut kerja yang lain. Dapat belanjaan lagi, datang bawa belanjaan toksuk, ada bengkok, ada kiwi, dan ada obat buat panas dalam. Kebetulan terakhir kemarin Epi rebus, ini sisa sebegini. Jadi Epi lanjut mau cap obatnya ya. Kebetulan obatnya itu satu plastik itu dibagi 2 karena banyak banget ya isinya. Jadi
Epi bagi-bagi dua. Kebetulan Pak Suk beli itu ada 4 bungkus, dibagi-bagi dua jadi 8 bungkus ya guys. Inilah penampakan ramuan-ramuan obat ini ya guys. Jadi Epi bagi itu harus rata, berapa biji yang ada di dalam obat-obatan ini ya guys. Di sini itu kalau diperhatikan banyak bermacam bunga-bunga dan kayak kayu-kayu, kayak pokoknya ini ramuannya itu ramuan tradisional. Terus di sini juga ada daun blueberry yang udah dikeringkan juga ya. Jadi di sini tuh sebenarnya daun-daunan gitu. Cuma kita itu nggak paham apa-apa, ada bunga-bunga gitu juga. Nggak tahu bunga apa gitu ya guys. Ternyata banyak manfaatnya. Dan jangan salah ya guys, ini biar kayak gini-gini kayak runta itu harganya mahal juga. Terus di sini Epi ada buah apa namanya nih tuh, holongko. Dan holongko ini memang biasanya dikonsumsi orang Korea itu saat musim panas. Tapi di sini Epi mau campur dengan sapja ini karena kebetulan ini Bobo itu ada bibir pecah-pecah, jadi Epi mau rebus dicampur holongko juga ya guys. Tapi itu next selanjutnya 3 hari kemudian, karena Epi hari ini udah rebus 1 panci juga ya guys, untuk 2 kali konsumsi 2 mangkok. Alhamdulillah udah selesai, aku bagi-baginya jadi 8 bungkus dan Epi mau lanjut bereskan. Ini ada apel juga, kasih satukan, gabungkan. Ada kiwi, ada apel, dan ada labu kuning yang kecil-kecil ya guys. Ini labu kuningnya itu mahal juga, lumayan mahal, hampir $5 1 biji ya guys. Kalau dirupiahkan hampir 10.000 1 bijian ya guys. Tuh seperti terlihat modelannya kayak gini, dan ini dikonsumsi itu sama kulitnya ya guys. Jadi kalau kita mau kuandong atau mau steam itu sama kulitnya, jangan dibuang, itu bisa dikonsumsi. Kebetulan kiwinya juga masih mentah, belum masak, jadi Epi simpan di keranjang-keranjang. Nanti setelah masak baru bisa simpan di dalam kulkas ya guys. Oke guys, sekian video IP. Habis cap ini atau cap ini obat untuk obat panas dalam. Ini namanya sapca. Biasanya kalau lagi musim panas begini, hukuk panas ngelekeb kalau bahasa Sundanya teh, itu dibarengi dicampur sama polongko, apa sih pokoknya ini deh. Ini obat ajaib gitu loh, obat ajaib itu dicampur. Ini kan rasanya ada manis-manisnya, jadi Epi besok mau rebus karena kebetulan Bobo itu panas. Terus tadi itu ada obat ini di situ guys. Waktu itu lihat itu obat apa, aku minum. Kamu sakit ya? Aku bilang bukan sakit, aku lagi halangan itu bikin nggak enak badan, aku bilang gitu. Terus harus aku minum ini. Oh gitu, siapa yang beli? Aku bilang si Cece beli ini, di Jepang belinya. Terus aku cocok, kebetulan si Cece juga kan minum ini kalau lagi halangan datang bulan, aku bilang gitu. Oh gitu. Terus dia sekarang pulang, kebetulan datang itu dia mau ngambil kertas untuk pengambilan obat, karena waktu Pokjan 2 bulan lalu itu pengambilan obatnya cuma setengahnya di bulan ini tanggal 15. Besok kebetulan ini hari kan tanggal 14,
Jadi tadi ngambil kertas buat pengambilan obat di rumah sakit karena obatnya bobo, sisa setengah-setengah, sisa sedikit. Jadi ngambil lagi yang setengahnya besok di tanggal 15. Jadi tadi Pak Suk itu kerja tapi pulang tengah hari, mungkin bagian makan. Nah, dia nyempetin ambil itu pengambilan obat untuk di rumah sakit, terus dia pulang, terus dia belanja lagi guys, seperti terlihat videonya tadi ya. Ini belanja lagi di sini. Belanjanya ada sayur, labu kecil-kecil. Ini labu orang Hongkong yang mahal, biasanya disetimnya dengan kulitnya ya guys. Ini enak banget labu begini, dia bisa dimakan sama kulitnya ya guys. Jadi kulitnya itu nggak usah dikupas, enak banget. Ini bisa disetim atau dikukus, bisa juga di kuandong atau di sayur bening, dikukusnya, disetimnya, dicampur bumbu tausi. Enak ini sama bumbu tausi dulu jenatnya Hongkong waktu masih hidup tuh, biasanya Epi sayur sama bumbu tausi, enak banget. Ini namanya labu kecil, nggak tahu labu apa namanya, pokoknya di sini tuh pokoknya labu ada namanya, bukan lamkua ini namanya, memang ada namanya beda-beda karena di sini itu labu itu ada beberapa jenis, jadi banyak macam namanya orang sini. Jadi Epi biasanya bingung, pokoknya setahu Epi lamkua wenan gitu, lamkua kecil gitu, sai lamkua gitu. Sai lamkua berarti labu kecil gitu. Oke guys, sekian video Epi buat review sambil cap ini, sambil cerita siang ini. Kebetulan memang Pak Suk datang bawa ini, jadi sayang banget kalau tidak didokumentasikan atau dibikin video jadi kenang-kenangan. Oke guys, sekian video Epi buat siang ini. Nantikan video-video Epi selanjutnya. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas guys, panas banget hukum. Oh iya guys, tadi itu Pak Suk itu masuk ke dalam, masuk ke dalam langsung dia, wow kukah, wow kukah gitu. Kenapa kamu udah nyalakan nggak nyalakan kipas? Aku nyalain tapi kan boboku udah tidur, jadi aku matiin. Nggak usah dikasih mati katanya, nonstop aja ini kipas bagian sini bagian situ. Maksud Epi itu dikasih mati itu saitin mahal bayar listrik gitu kan, maksud Epi. Tapi Pak Suk beda kan pendapatnya, nanti kamu sakit. Ini kalau lagi hukuk begini panas ngelekep itu nggak boleh, nggak ada angin, harus jalanin kipas supaya nggak ruangan itu nggak panas gitu, nggak panas gitu, harus dikasih jalanin walaupun Bobo nggak ada di sini. Jadi aku jalanin tadi kipas tuh, ini belum dijalanin karena ribut. Epi bikin vlog, bilang nggak apa-apa. Ya udah, kalau majikan yang bilang nonstop jalanin kipas ya nggak apa-apa. Terus aku bilang kemarin itu basah lantai, jiusap kan. Kalau basah lantai itu bahasa sininya jiusap kan beberapa hari. Iya katanya itu bikin penyakit, panas dalam apa itu, makanya Bobo itu panas dalam guys. Terus panas dalam itu kering di bagian sini, makanya Epi rebusin ini kemarin. Terus besok Epi rebusin 3 hari sekali karena lagi panas kan. Jadi nggak masalah 3 hari sekali, biasanya seminggu sekali Epi rebusin. Tapi karena ada panas dalam, Epi juga kayak nggak enak juga. Jadi Epi mau rebus itu, mau minum juga. Padahal Epi itu setiap makan gorengnya itu minum larutan, tapi nggak enak. Maksudnya nggak enak itu bukan di mulut, ngelekep di badan juga nggak enak. Ini juga buat daya tubuh gitu di dalamnya. Jadi Epi mau rebus ini besok. Terus Epi bilang ini jiusap, basah lantai, basah. Di Hongkong itu setiap tahun kalau habis musim dingin memasuki musim panas, musim kemarau, musim panas, musim gugur, musim hujan, ada yang disebut namanya jiusap atau basah lantai. Apalagi kalau yang tinggal di apartemen plat begitu, itu setengah mati guys. Apa? Dinding itu berjamur, basah, lembab gitu. Terus di sini itu basah kemarin tuh, jadi nggak bisa jalan. Jadi Bobo itu nggak Epi kasih jalan keluar atau ke kamar mandi. Jadi Epi yang bawa baskom dengan air untuk cuci mukanya. Epi nggak berani kasih keluar jalan, takut jatuh terpeleset. Aduh, Epi yang
yang setengah mati makan. Jadi beberapa hari itu basah lantai. Aku bilang sama Pak Su, iya katanya itu jadi penyakit bahaya, harus jaga kesehatan. Terus itu kipas jangan dimatiin katanya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini ada panas, ini lantai ndak basah guys, lantai ndak basah. Terus ada panas, tadi Bobo itu dikasih jemur matahari 1 jam dari jam 11 sampai hampir jam 12, belum jam 11 Epi udah jemur, hampir jam 12 Epi ambil, terus duduk di sini 10 menit sebelum mandi, terus Epi kasih mandi, sekarang tidur. Dia capek, dia tidur, tidak teriak-teriak. Oke guys, yang video Epi, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.